Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 IPA Emma Al-Mansur. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya. Jadi masih pendahuluan ilmu fisika ya, jadi masih awal-awal saja. Kita akan bahas selanjutnya itu keselamatan kerja ya. Setelah kemarin kita sudah belajar hakikat fisika, kemudian kita juga belajar metode ilmiah, kemudian sikap ilmiah. Nah, kita akan ke keselamatan kerja. Oke. Nah, keselamatan kerjanya di mana? Tentunya di laboratorium ya, tempat kita bereksperimen atau kita melakukan percobaan atau kita melakukan pengujian pembelajaran juga. Nah, tujuannya apa sih keselamatan kerja dalam laboratorium? Nah, tujuannya yang pertama pastinya untuk melindungi praktikan dalam melaksanakan prakteknya. Kemudian harus juga menjamin keselamatan bagi setiap orang yang ada di laboratorium. Jadi tidak cuma memikirkan diri sendiri ya, tapi juga orang lain. Kemudian menjamin sumber-sumber produksi dan peralatan praktik di lab. Oke, maksudnya ini adalah peralatan dan juga alat dan bahan di lab itu supaya dapat terawat dengan baik ya, sehingga selanjutnya itu untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan di laboratorium yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan ya. Tentunya kita harus memberikan pertolongan pertama pada setiap kecelakaan sebagai langkah awal untuk penanggulangannya. Oke. Nah, kemudian alat-alat apa saja sih? Oke, yang pertama adalah jas laboratorium. Nah, setiap siswa atau setiap orang yang masuk ke laboratorium hendaknya dia memakai yang namanya jas laboratorium ya. Nah, fungsinya untuk apa sih? Ya, fungsinya ya itu untuk melindungi orang yang berada di lab, mungkin terkena kotoran, terkena bahan kimia, kemudian agar pakaiannya juga tidak kotor atau tidak membahayakan dirinya ya, seperti itu. Kemudian kalau kita berhubungan dengan api atau sesuatu yang panas, kita gunakan sarung tangan yang tahan panas ya, atau sarung tangan yang tebal ya, Kemudian kita harus pakai kacamata pelindung jika kita harus mengamati hal-hal yang dianggap berbahaya, mengamati warna dari suatu cairan kimia atau cairan yang berbahaya. Kemudian kita harus memakai masker jika percobaan yang kita gunakan itu akan menimbulkan gas yang tentunya beracun atau tidak baik untuk kesehatan kita. Kemudian kita juga harus sediakan kain lap ya, kain lap untuk mengelap jika ada sesuatu yang kotor atau bahan kimia yang tumpah, kemudian peralatan yang kotor dan sebagainya. Kemudian juga wajib ada yang namanya P3K dan juga alat pemadam kebakaran ya, atau biasanya APAR ya. Nah, untuk aturan keselamatan kerja di lab ya, ini sebenarnya sangat banyak sekali dan juga fleksibel, tergantung situasi dan kondisi dan juga tergantung keadaan di labnya masing-masing ya. Jadi yang paling utama ya, tapi ini secara umum saja. Jadi secara umum ya, kita itu harus membaca ya semua petunjuk kegiatan eksperimen dengan cermat ya. Kita harus baca dulu atau kita harus memahami dulu tentang eksperimen apa yang kita lakukan di laboratorium. Kemudian kita harus selalu menyiapkan dan mengenakan alat keselamatan kerja yang saya paparkan tadi. Kemudian tidak melakukan praktikum tanpa seizin guru atau laboran. Nah, jadi para siswa,
ketika memasuki lab itu harus mendapatkan izin ya. Kalau praktikum juga harus mendapatkan izin dari guru atau laboran. Nah, laboran apa sih? Laboran itu seseorang yang mengurusi berbagai kegiatan di lab, atau ya penanggung jawabnya lah, seperti itu. Kemudian tidak menggunakan alat tanpa seizin guru juga, jadi semuanya harus izin guru. Kemudian tidak makan dan minum di lab. Nah, ini bisa mengotori dan juga bahaya juga. Kemudian cuci tangan ya sebelum dan sesudah melakukan eksperimen di lab. Kemudian jaga tangannya ya untuk selalu kering ya, jika menggunakan alat-alat listrik tentunya. Nah, kemudian tidak mencium bau gas secara langsung dari hidung ya. Jadi tidak langsung kita arahkan sumber gasnya itu langsung ke hidung kita ya. Jadi cukup kita kipas-kipaskan ya, kipas-kipaskan aliran gasnya itu mendekati kita. Nah, kemudian kita harus hati-hati ya dalam menggunakan peralatan. Kemudian saat kita menimbang ya bahan kimia itu secara tidak langsung, artinya kita harus pakai perantara atau tempat lah atau dudukan seperti itu. Kemudian tidak mengarahkan mulut tabung reaksi ya yang sedang dipanaskan ke orang. Kemudian kita harus ya, ini untuk yang tidak berhijab, mengikat rambut yang panjang ketika masuk lab agar tidak tersambar api. Kemudian tidak memanaskan zat apapun dalam wadah tertutup. Nah, itu berbahaya, maka soalnya bisa menimbulkan tekanan ya, tekanan yang dalam tabung itu. Kemudian tidak menggunakan zat beracun dan mengambil alat-alat yang digunakan sesuai kebutuhan ya, pastinya itu. Oke, untuk keselamatan kerja mungkin simpel ya, cuma itu. Kemudian di sini saya mau nambahkan mengenai penjelasan dari metode ilmiah ya, di pertemuan sebelumnya kita bahas singkat ya. Nah, metode ilmiah. Nah, pengertiannya dulu. Metode ilmiah itu merupakan langkah-langkah kerja yang dilakukan para peneliti dalam menjawab permasalahan. Oke, jadi kalau peneliti atau seseorang lah biasa, orang IPA, dia menjawab suatu permasalahan itu dengan cara yang ilmiah ya, dengan cara-cara tertentu atau urutan yang tertentu. Jadi langkah kerja yang dilakukan para peneliti dalam menjawab masalah. Nah, dimana langkah kerjanya ini harus sistematis ya, harus urut. Nah, contoh kasusnya ya, jadi ini saya contohkan seorang ilmuwan Benjamin Franklin di zaman dulu, seorang ilmuwan fisika yang sedang melakukan yang namanya metode ilmiah. Nah, metode ilmiah kan langkah pertama kan kita harus mengidentifikasi ya masalah, atau kita harus studi pendahuluan. Nah, apa sih identifikasi masalah? Nah, jadi kita harus cari tahu keresahan kita, apa yang menjadi masalah di sekitar kita ya. Jadi kita harus tentukan dulu apa sih yang ingin kita selesaikan masalahnya, dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan cara pengamatan ya, dimana pengamatannya itu ada dua jenis, pengamatan yang sifatnya kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, kalau pengamatan kuantitatif itu kita mengamati sesuatu data berupa angka, misalkan ingin meneliti jumlah penduduk, kenapa setiap tahun pertambahan penduduknya banyak. Nah, kita harus cari datanya ya, mungkin data dari kelurahan, dari BPS seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya data kualitatif, yaitu data pengamatan yang dilakukan menggunakan indera kita. Jadi dari kita melihat, kita merasakan, kita mendengar ya, jadi seperti itu. Nah, kembali ke topik bahasan, yaitu Benjamin Franklin. Nah, pada zaman dulu ya, jadi Benjamin Franklin dia menghadapi suatu permasalahan ya, yaitu pada saat
itu sering terjadi gedung-gedung yang tinggi itu kebakaran akibat sambaran petir. Nah, ini merupakan identifikasi masalah secara kualitatif ya yang dilakukan oleh Benjamin Franklin. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah dia harus merumuskan masalahnya. Terus masalahnya apa? Nah, rumusan masalah, ingat ya, harus menggunakan kalimat tanya ya. Jadi kemudian rumusan masalah itu harus jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda, dan wajib ada kata apa, siapa, kapan, di mana ya, 5W 1H. Nah, di sini Benjamin Franklin merumuskan bahwa apa sebenarnya yang dibawa petir sehingga dapat menimbulkan kebakaran pada gedung yang tinggi. Tak petir itu dapat membuat kebakaran itu karena apa? Nah, seperti itu. Nah, setelah Benjamin Franklin ini merumuskan masalah, dia masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengumpulan informasi atau kajian pustaka. Jadi dia harus mencari informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaannya itu ya. Jadi dia itu harus tahu petir itu apa sih? Petir itu seperti listrik ya. Nah, petir listrik lah, kemudian dari mana asalnya, kemudian kenapa bisa sampai ke bawah, seperti itu. Nah, di sana Franklin membaca berbagai literatur dari ilmuwan-ilmuwan terdahulu mengenai listrik statis. Nah, kemudian ternyata di zamannya itu ada pertunjukan listrik statis yang menimbulkan bunga-bunga api atau percikan-percikan api. Ternyata di sini ada permainan listrik yang diubah menjadi bunga-bunga api. Kemudian di zamannya juga sudah ada ya alat untuk menyimpan listrik statis ya, seperti yang bentuknya itu botol. Pada saat itu sudah ada botol Leyden ya, seperti itu. Nah, setelah Benjamin Franklin ya mempelajari apa-apa yang kiranya perlu untuk menjawab permasalahannya, maka Benjamin Franklin akan menghubungkannya dengan rumusan masalah tadi. Oh, ternyata didapatkan hipotesis atau jawaban sementara yang didapat karena dia telah belajar mengumpulkan informasi tadi. Jadi cuma masih teori aja atau jawaban sementara berdasarkan kajian pustaka. Ya, jadi dia memberikan hipotesis bahwa yang menyebabkan gedung tinggi terbakar oleh petir itu karena petir membawa listrik statis. So, ternyata listrik statis kemudian bisa menjadi percikan api dan juga bisa membakar gedung ya, seperti itu. Nah, setelah itu kan baru dugaan saja, maka wajib untuk dibuktikan. Nah, membuktikannya dengan melakukan eksperimen atau percobaan. Nah, di mana dalam eksperimen ya, ini semua eksperimen ya. Jadi eksperimen itu enggak hanya terbatas untuk sains saja, sains IPA saja, IPS juga. Semua penelitian itu ada di IPA dan IPS. Nah, dalam eksperimen itu wajib yang ada 3 variabel yang diperhatikan. Nah, variabel itu apa? Variabel itu merupakan objek penelitian. Jadi apa yang ada di penelitian. Nah, di mana variabel itu ada 3, objeknya itu ada 3. Ada yang namanya variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Nah, ketiga ini wajib ada ya. Yang pertama variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang dapat diubah secara bebas oleh peneliti, atau variabel bebas itu adalah objek yang ingin kita ubah-ubah. Jadi keadaan ini gimana sih? Keadaan ini gimana? Kemudian variabel terikat adalah variabel yang diteliti ya. Intinya itu di variabel terikat. Perubahannya tergantung variabel bebas. Jadi misalkan variabel bebasnya diubah, otomatis terikatnya harus wajib berubah atau otomatis berubah. Jadi ada kesinambungan ya. Jadi perubahan variabel terikat itu tergantung variabel bebas. Kemudian ada namanya variabel kontrol. Itu variabel yang selama penelitian dibuat tetap. Oke, untuk kasus yang lain
meneliti bentuk es batu yang mudah mencair seperti apa ya. Misalkan jadi kan otomatis ada yang namanya suhu ya, suhu panas. Misalkan ada suhu panas, ada wadah, kemudian ada bentuk es ya, bentuk es dan juga waktunya. Nah, jadi dalam hal ini variabel kontrol yang dibuat tetap untuk yang hal-hal yang saya sebutkan tadi, misalkan tempatnya harus sama, kemudian sumber air es batunya harus sama, kemudian suhu awalnya harus sama. Nah, seperti itu. Jadi variabel, jadi alat-alat itu tidak boleh dirubah ya. Alat-alat itu tidak boleh berubah. Kemudian yang dirubah apa? Yaitu variabel bebasnya, yaitu bentuk esnya, bentuk es batunya. Kemudian variabel terikatnya yang diteliti adalah waktu mencairnya. Nah, ketika variabel bebas diubah, misalnya bentuknya kotak jadi segitiga, nah, otomatis waktunya kan berubah, ya kan? Waktu itu kan mengikuti variabel bebas atau jenis es batu yang kita ubah tadi. Nah, maka di sini variabel terikat itu berubah ketika variabel bebasnya berubah. Oke, kemudian dalam kasus Franklin tadi, dia berupaya untuk mengumpulkan listrik ya dari awan dan membawanya turun ke bumi. Nah, dengan cara apa? Dengan cara dia bermain layang-layang ya, layang-layang. Kemudian di ujungnya dia beri logam, kemudian disambungkan ke botol Leiden tadi menggunakan benang ya. Jadi harapannya nanti petir menyambar logam di layangan itu, dan logam di layangan itu akan dialirkan ke botol lewat benang yang basah dari hujan tadi. Nah, kemudian didapatlah data ya. Dari percobaan itu ternyata botol yang awalnya kosong ternyata sudah penuh dengan yang namanya listrik statis, sehingga dapat disimpulkan bahwa petir itu membawa muatan listrik statis ya, ditunjukkan dengan botol yang tadi terisi penuh ya, terisi penuh dengan listrik statis. Nah, dan jika diperhatikan ternyata ini sesuai dengan hipotesisnya, maka hipotesisnya diterima dan penelitian selesai. Jadi kesimpulan tadi dia didapat dari menganalisis data, di mana kesimpulan kemudian dicocokkan dengan hipotesis. Jadi berkesinambungan ya, berkesinambungan. Nah, akan tetapi bisa saja ya, jadi analisis data hasil eksperimen itu tidak sesuai hipotesis ya, seperti sikap ilmiah yang pada pertemuan kemarin, harus jujur ya, harus sesuai fakta. Kalau tidak sesuai maka percobaannya diulang. Nah, kemudian kalau tidak sesuai lagi, nah barulah hipotesisnya yang diulang sebelum eksperimennya dilakukan kembali. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk minggu depan kita latihan soal ya. Jadi minggu depan kita akan berikan soal-soal untuk kalian kerjakan. Nah, jadi kalian mungkin belajar dulu supaya bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.